Selamat sore, bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KP Online Tamrin, masih dengan bacaan kisah pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari sama-sama kita ikuti lanjutannya yang kebagian 35. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan memulai mempelajari sebagian dari firman-Mu. Berkatilah dengan firman ini membuat kami lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami, amin. Kebangkitan pertama. Bumi bergoncang ketika suara anak Allah memanggil orang suci yang tidur di dalam kubur. Mereka mendengar kepada panggilan itu dan mengenakan jubah kekekalan yang mulia dan bersorak, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus 15 ayat 55. Kemudian orang suci yang hidup dan yang bangkit mengangkat pujian kemenangan mereka. Tubuh mereka yang dikubur dengan tanda-tanda penyakit dan kematian, bangkit dengan tubuh sehat dan kekuatan yang tidak berakhir. Orang benar yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap mata. Dalam satu kedipan mata, demikian juga yang lainnya. Lalu mereka bersama-sama diangkat untuk bertemu dengan Yesus di awan-awan. Oh, suatu pertemuan yang mulia. Para sahabat yang sudah lama dipisahkan oleh kematian akan bertemu dan tidak akan terpisah lagi. Pada setiap sisi kereta awan itu ada sayap dan di bawahnya ada roda-roda yang hidup. Dan orang suci di dalam awan bersorak, "Kudus, haleluya!" Dan kereta itu terangkat ke atas menuju ke kota suci. Sebelum masuk ke kota itu, orang suci itu diatur di dalam suatu barisan berbentuk persegi 4 dan Yesus berada di tengah-tengah. Dia berdiri, kepala dan batunya di atas orang suci dan di atas para malaikat. Semua yang berada di tempat itu dapat melihat kemuliaan dan wajahnya yang penuh kasih itu. Upah bagi orang suci. Para malaikat membawa banyak mahkota kemuliaan dari kota suci. Mahkota bagi setiap orang suci dan nama baru tertulis di atasnya. Bila mana nama-nama mereka dipanggil untuk diberikan mahkota, maka para malaikat menyerahkan mahkota-mahkota itu kepadanya dan dengan tangan kanannya sendiri dia memakaikan mahkota itu ke atas kepala mereka. Para malaikat menyerahkan kecapi kepada Yesus, selanjutnya Yesus memberikannya kepada orang suci itu. Para malaikat memetik kecapi, kemudian setiap suara menyanyikan nyanyian syukur, lagu sukacita dan setiap jari dengan mahir memetik senar-senar kecapi, mempersembahkan melodi-melodi, suara musik yang merdu dan sempurna. Kemudian Yesus membawa umat tebusan memasuki gerbang kota suci itu. Dia membuka gerbang kota itu lebar-lebar dan mengundang masuk umat yang setia dalam memelihara kebenaran. Di dalam kota itu tersedia segala sesuatu yang menyenangkan. Di sana semua tersedia di dalam kekayaan dan kemuliaan. Kemudian Yesus melihat ke arah kumpulan orang tebusan itu dengan wajah penuh kemuliaan. Ketika dia menatap mereka dengan mata yang penuh kasih, dia berkata dengan kemurahannya dan suara yang lembut mengalun, "Sesudah kesusahan jiwaku, aku menjadi puas. Kekayaan, semuaan ini adalah milik kamu untuk dinikmati selamanya. Segala air matamu akan dihapus. Tidak ada lagi maut atau duka cita, atau ratap tangis atau sakit penyakit." Orang tebusan itu menundukkan kepala di hadapannya dan meletakkan mahkota yang berkilauan itu di kaki Yesus. Kemudian tangan yang suci itu mengangkat mereka untuk berdiri, lalu mereka memuji dia dengan kecapi emas, sehingga surga dipenuhi dengan suara musik dan nyanyian anak domba yang merdu. Selanjutnya Yesus membawa umatnya menuju pohon kehidupan, dan sekali lagi mereka mendengar suaranya yang merdu, lebih merdu dari musik manapun yang pernah didengar telinga fana. Mengatakan, "Daun-daun dari pohon ini menyembuhkan bangsa-bangsa. Makanlah daun-daunnya, hai kamu sekalian. Pohon itu syarat dengan buah sedap, di mana mereka boleh memakannya dengan bebas." Di kota suci yang dipenuhi kemuliaan itu, mengalir air kehidupan dari sungai yang jernih bagaikan kristal. Di pinggiran sungai itu ada pohon kehidupan.
Dan di pinggiran sungai itu ada pohon-pohon yang lebat buahnya yang enak untuk dimakan. Bahasa-bahasa manusia tidak sanggup melukiskan keindahan surga. Kita hanya bisa mengatakan, "Oh, sungguh indah, kasih ajaib yang luar biasa." Bahasa yang paling mulia tidak cukup untuk menceritakan kemuliaan surga atau kedalaman kasih juru selamat itu. Demikianlah pembahasan kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mempelajari sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Berkatilah dengan firman ini dapat menjadi jangkauan kepada umat-umat-Mu yang belum pernah mendengarkan ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami dalam nama Yesus dan penebus kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.